besar buat kami. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Oh, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami bangga punya Tuhan yang hidup. Kami bangga punya Tuhan yang hebat. Terima kasih kalau Tuhan memilih kami. Kami hargai pilihan Tuhan dalam hidup kami. Amin. Dan kami gunakan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mampukan kami hari lepas hari berjalan seturut dengan firman-Mu. Walau rasanya kami tertatih-tatih ya Tuhan. Tapi kami percaya ketika mata kami tertuju kepada Tuhan, Engkau sumber pertolongan kami yang memampukan kami berjalan sampai finish akhir. Terima kasih Bapa, siang hari ini kami bersama-sama dengan umat-umat-Mu GBI Soekarno-Hatta. Ini kami umat-Mu Tuhan, umat yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan. Kami menyadari betul ya Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak ada apa-apanya. Tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ini kami semua umat-umat-Mu menjadi umat yang cinta akan Tuhan. Amin. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami, hati kami, telinga kami, pikiran kami. Biar Roh Kudus-Mu yang menawan setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menerima firman-Mu dan kami boleh mengerti, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, Roh-Mu yang menguasai setiap hati kami. Tempat ini juga dipenuhi dengan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini kami umat-umat-Mu, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang siap sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan. Salam semuanya. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya semuanya kita aman dalam perlindungan Tuhan. Tidak ada kurang suatu apapun. Amin. Paling duitnya yang kurang. Haleluya. Jadi apapun yang terjadi, kekurangan apapun yang kita miliki hari ini tidak menjadi alasan bagi kita untuk kita datang tetap mengasihi Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kalau beberapa minggu yang lalu atau bahkan bulan yang lalu kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Setelah kematian Tuhan Yesus, Dia bangkit dari antara orang mati. Dan habis itu lagi kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Dia naik ke sorga. Tujuannya adalah menyediakan tempat bagi saya dan bagi Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini. Amin. Nah Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menerima Dia, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Hanya ada satu tujuan hidup kita, yaitu hidup yang kekal. Amin. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, untuk apa kita beribadah, melayani, melakukan ini, melakukan itu, kalau kita nggak ada tujuan? Saya yakin dan percaya tujuan kita yang paling utama adalah menerima hidup yang kekal. Amin. Nah, kalau beberapa yang lalu kita sudah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Dia naik ke sorga, Dia menyediakan tempat untuk saya dan teman-teman Bapak Ibu semuanya. Nah, pertanyaannya, Bapak Ibu semuanya, yakin gak Tuhan sediakan tempat untuk Bapak dan Ibu? Amin, puji nama Tuhan. Harus yakin, amin. Nah, ternyata Bapak Ibu, supaya kita memperoleh tempat yang Tuhan sediakan di sana, ada hal yang harus kita lakukan. Saya rindu dan saya berdoa setiap kita yang ada di tempat ini menjadi pelaku firman Tuhan. Karena di dalam Alkitab bilang gini, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Yang melakukan, gak ada ditulis berbahagialah orang yang memberitakan firman. Ada juga sih sebenarnya memberitakan firman, tetapi yang paling ditekankan yang menjadi pelaku firman Tuhan. Biarlah setiap kita yang ada di tempat ini adalah menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Saya ajak kita semuanya membaca di dalam Alkitab kita, di dalam Injil Matius 18. Injil Matius 18, ayat ini panjang Bapak Ibu, kita baca bergantian.
Matius 18 mulai dari 21 ayat sampai dengan 35. Sudah dapat semuanya? Saya nanti baca ayat yang pertama, yang 21. Bapak Ibu semuanya gantian kita sampai dengan ayat 35. Saya baca mulai dari ayat 21. Judulnya di sana perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dia datanglah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai meluluskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, judul yang boleh saya bagikan untuk kita siang hari ini adalah, judul khotbah saya adalah mengampuni tanpa batas. Nah Bapak Ibu, kalau saya boleh baca, saya sangat bersyukur juga melalui sekarang ini kita bisa belajar apa aja yang belum kita tahu. Jadi kalau nggak pandai lagi katanya berarti dia nggak mau belajar. Saya boleh baca arti dari pengampunan itu menurut Kamus Bahasa Indonesia, pembebasan dari tuntutan. Nah kalau menurut Alkitab, pembebasan atau pelepasan dari dosa. Nah Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, pasal ini menceritakan seorang murid Tuhan Yesus yang mana waktu itu dia sedang bersama-sama dengan Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan pada waktu itu, namanya Petrus. Dia bertanya gini, "Tuhan, sampai berapa kali saya mengampuni orang yang bersalah kepadaku? 7 kali?" Kemudian datang Tuhan, "Tidak, 70 kali 7 kali." Nah Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ini pertanyaan oleh Petrus. Nah saya percaya kita juga, ini menjadi pertanyaan kita juga sebagai anak-anak Tuhan. Pengampunan atau mengampuni tanpa batas, berarti nggak ada habis-habisnya. Nah ayat ini menceritakan bahwa seberapa banyak kita harus mengampuni. Nah Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mengampuni ini tidaklah gampang, ya nggak Bapak Ibu? Iya, apalagi kalau ada orang, biasanya kan kita nggak bisa mengampuni kalau ada orang yang menyakiti hati kita sampai menghancurkan masa depan kita. Contohnya sampai membunuh. Contohnya kalau sudah dibunuh, nggak ada lagi harapan balik lagi. Tidak gampang mengampuni orang yang paling menyakitkan sampai menyangkut dengan masa depan katanya. Memang tidaklah mudah.
Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur hari-hari ini kita memiliki pengajaran yang benar lewat firman Tuhan. Seperti di awal tadi saya bilang bahwa minggu yang lewat atau hari Kamis kemarin kita sudah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi saya dan bagi saudara yang dikasih Tuhan. Kita nggak akan mungkin bisa ke sana kalau ada hal yang nggak bisa kita lakukan. Salah satunya di sini adalah kita belajar tentang mengampuni. Mengampuni, memang kalau kita ngomong ampuni dia gampang sekali. Tetapi ketika kita disakiti berulang-ulang, contohnya disakiti, kita ampuni, ulang lagi, disakiti lagi, ulang lagi. Rasanya memang tidaklah gampang Bapak Ibu. Tetapi siang hari ini kita diingatkan oleh belajar dari pertanyaan oleh Petrus. Sampai berapa kali kami Tuhan mengampuni orang yang bersalah kepada kami? 7 kali. Kalau saya baca cerita di sini, ternyata pada zaman itu katanya batas kita memaafkan seseorang itu hanya sampai 3 kali. Jadi menurut Petrus, 7 kali itu sudah di luar apa ya, tak standar. Tetapi datang Tuhan, tidak Petrus, bukan 70 kali, bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Kalau kita kaitkan secara matematika memang ada jumlahnya, tetapi kalau kita artikan, artinya adalah tanpa batas. Nah dia bilang gini, kemudian Tuhan menyampaikan kepada Petrus melalui perumpamaan. Di sana diceritakan bahwa ada 2 orang sebenarnya yang berhutang. Satu hutangnya besar, yang paling besar ini kepada pemilik. Contohnya nih, Pak Nathanael nih punya anggota. Saya lah contohnya anggotanya. Tiba-tiba datang Pak Nathanael, Bu Galung, bayar hutangmu, katanya. Jadi saya datang memohon, tolong dulu ya Pak Stepani, maaf dulu ya Pak Stepani, saya nggak bisa bayar hutangku. Tiba-tiba datang Pak Stepani, belas kasihan dia. Dia belas kasihan, oh ya udahlah, sekarang saya hapus itu semua hutangmu. Tiba-tiba orang lain ada yang berutang ke saya. Saya jumpa sama dia. Utangnya, contohnya kalau tadi utang saya sama Bapak Stepani, katakanlah dulu 10 juta. Sementara saya orang lain berutang sama saya hanya 100.000. Mana lebih besar, utang sama Pak Stepani atau utang ke saya? Pak Stepani. Tiba-tiba saya datang dengan mungkin anggar jago gini kan. Hei, bayar utangmu. Saya bilang kira-kira seperti itu. Datang dia memohon-mohon, tolonglah, gak ada lagi uangku, kasih aku waktu, nanti saya akan bayar. Tidak, harus kau bayar, karena gak ada uangnya. Akhirnya katanya di cerita ini diceritakan sampai dia memasukkan ke dalam penjara. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ini menjadi gambaran bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Kita merasa bahwa orang lain lebih besar kesalahannya dibanding dengan kesalahan kita sama Tuhan Yesus. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau orang lain mungkin berbuat jahat sama kita, paling hanya bisa dihitung jari, iya nggak? Tetapi ketika kita berbuat dosa sama Tuhan, contohnya pulang dari gereja aja nanti bisa kita berbuat dosa, ya enggak? Melalui mata kita, pikiran kita, hati kita, perbuatan kita, berulang-ulang kita berbuat dosa. Tetapi apa yang dilakukan ketika kita minta ampun sama Tuhan? Pasti Tuhan mengampuni kita. Amin. Nah Bapak Ibu, kita belajar dari pasal 18 ini, Injil Matius 18 mulai ayat 21 sampai 35. Kalau judulnya tadi adalah mengampuni tanpa batas. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, boleh Bapak Ibu saudara bayangkan hari ini, siapa kira-kira yang pernah menyakiti hati Bapak Ibu semua saudara? Nah Bapak Ibu, kenapa saya sampaikan ini hari-hari ini? Ini sebenarnya hal-hal yang sederhana, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari ini sulit kita lakukan. Tetapi kita belajar hari ini
lewat perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus. Itu juga yang disampaikan untuk kita pada siang hari ini. Kalau kita baca di dalam ayat 23 ini, sebab hak kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Bapak Ibu saudara Tuhan, kenapa kita harus mengampuni hari-hari ini? Sepanjang umur hidup kita, kita harus mengampuni. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari hari ini yang boleh saya bagikan untuk kita. Mengapa kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Yang pertama, Tuhan tidak mengingat dosa kita. Kita baca dulu Yesaya 43. Yesaya 43. Saya baca untuk kita semuanya. Yesaya 43 ayat 25 dan 26. Ditulis di sana 25 dan 26. Saya baca ya. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ingatlah aku, marilah kita berperkara, kemukakanlah segala sesuatu, supaya engkau nyata benar. Dia tidak pernah mengingat dosa-dosa kita, tetapi seringkali kita mengingat kesalahan orang lain terhadap kita. Iya enggak Bapak Ibu? Yang paling sering kita ingat kesalahan adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Amin? Betul nggak? Nah, dari kecil kita pokoknya gini, setelah kita mengerti dengan situasi yang ada di dunia ini, kita sudah pernah mengalami namanya sakit hati. Mungkin anak-anak, contohnya masih kecil dia, kita marahkan kan? Mereka sakit hati. Nah, setelah mereka juga besar, bergaul dengan teman, mereka sakit hati. Kita juga seperti itu semuanya. Dari kecil kita sudah pernah namanya sakit hati. Dikecewakan orang-orang yang terdekat kita mungkin, dikecewakan orang-orang yang nggak kita kenal mungkin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, melupakan kesalahan orang lebih gampang kalau mereka tidak kita kenal. Ya nggak Bapak Ibu? Contohnya gini, tiba-tiba di perjalanan kita dimarahkan oleh seseorang, kita dimaki-maki, begini bagaimana, mungkin bisa aja kita lupakan. Iya enggak? Ketika dia minta maaf ya, sorry tadi saya salah. Kita pasti gampang memaafkan dia, karena dia kita nggak kenal. Tetapi yang lebih susah adalah kita susah mengampuni orang yang lebih dekat dengan kita. Betul nggak Bapak Ibu? Betul, jujur. Kenapa ini saya sampaikan? Jadi saya berdoa sama Tuhan. Ketika saya menyampaikan firman Tuhan, saya alami Tuhan. Jadi gak tertuduh saya. Ketika kita, kau aja tak melakukannya, gak tertuduh. Jadi saya gak bisa sampaikan ini di depan ini. Jadi mengampuni orang yang jauh dari kita itu sangat gampang. Tetapi mengampuni orang yang dekat dengan kita tidaklah gampang. Tetapi siang hari ini kita belajar dari Alkitab hari ini. Karena firman Tuhan di dalam Yesaya 43 ayat 25 dan 26, Tuhan tidak pernah mengingat kesalahan kita. Padahal dosa kita lebih besar sama Tuhan daripada dosa sesama kita terhadap kita. Amin Bapak Ibu. Mungkin kalau kita nggak mampu, Tuhan mampukan saya. Beberapa hari yang lewat, saya dikecewakan oleh seseorang itu. Saya menangis di hadapan Tuhan. Gak ada yang tahu. Anak-anakku pun tak tahu, suamiku pun tak tahu. Tapi saya menangis di hadapan Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan, secara manusia saya punya hak untuk membalasnya. Iya kan? Contohnya kalau kita sudah dibohongi, difitnah, bisa aja sebenarnya dengan kemanusiaan kita balas lagi sama dia. Tetapi saya berdoa, Tuhan, saya diingatkan, tidak balas,
Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan, langsung gini. Tadinya sudah berkobar amarah itu kan. Harus. Tetapi ketika saya diingatkan, jangan balas kejahatan. Iya, lemas langsung. Oh iya ya Tuhan. Gitu. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mengapa kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Saya rindu semua kita yang ada di tempat ini, wadah kita GBI Soekarno-Hatta, sekalipun jumlah kita masih kecil, tetapi kita semua menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Salah satunya mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita tidak menjadi pendendam sama siapapun, biarpun sakit rasanya secara manusia. Biarlah ketika dalam kesakitan itu kita datang kepada Tuhan, kita ingat firman Tuhan. Tuhan saja tidak pernah ingat dosa-dosaku. Masa aku ingat dosa-dosa yang kecil yang pernah dilakukan oleh sesama manusia. Nah, itu tadi yang pertama, Tuhan tidak mengingat dosa-dosa kita. Mengapa kita harus mengampuni? Hal yang kedua adalah supaya kita dapat menerima pengampunan. Imamat 19. Imamat 19 ayat 17. Dibilang gini, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetap engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa terhadap dirimu karena dia. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ternyata ketika kita tidak mengampuni, kita membuat dosa. Bukan orang lain lagi yang berdosa, tetapi kita. Tanpa kita sadari, ketika kita tidak mengampuni seseorang, yang ketika dia datang minta maaf sama kita, kita nggak mau. Nggak mau. Enak aja lo minta maaf. Pernah mungkin memang mengalami seperti itu ya. Jujur, saya juga pernah melakukan hal seperti itu Bapak Ibu. Tetapi ketika kita belajar firman Tuhan, iya, ternyata ketika kita tidak memaafkan orang lain, itu sebenarnya kita katanya apa dibilang tadi? Mendatangkan dosa kepada diri kita sendiri. Jadi ketika kita tidak mengampuni orang lain, kita berdosa Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Nah, jadi hari-hari ini siapapun yang pernah menyakiti hati kita, mungkin itu saudara, mungkin itu anak, mungkin itu orang-orang yang jauh atau orang-orang yang dekat, siapapun, hari-hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, aku mengampuni si ini. Saya belajar firman-Mu hari ini, saya belajar mengampuni, walau rasanya sakit Tuhan, tetapi saya mau mengampuni dia, walaupun dia nggak datang minta maaf sama kita. Yang tahu dia menyakitkan hati kita, kan kita yang tahu, ya nggak Bapak Ibu? Contohnya lewat perkataan kita dulu, contohnya, saya sakit hati sama dia itu. Lihatlah sikap dia. Saya nggak tahu, kita nggak tahu. Ternyata yang tahu kan hati kita ini. Iya. Jadi datanglah kita kepada Tuhan. Tuhan, saya jengkel sama si ini. Padahal tanpa dia nggak tahu bahwa kita benci sama dia. Kita datang kepada Tuhan, aku mengampuni dia, aku mengasihi dia, aku melupakan segala apa yang pernah dia lakukan. Mungkin dia nggak tahu apa yang pernah dia lakukan, tapi saya mengampuni dia. Karena apa? Kita tidak menciptakan dosa kepada kita lewat perbuatan dia. Jadi hari-hari ini mari kita mengampuni supaya kita menerima pengampunan daripada Tuhan. Amin. Yang ketiga, mengapa kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada Tuhan? Yang ketiga adalah kita harus ingat bahwa dosa kita kepada Tuhan lebih besar daripada kepada manusia. Kalau kita baca dulu tadi Matius tadi, balik lagi ke kita Injil Matius 18. Matius 18 tadi Bapak Ibu, Matius 18. Oke. Kita ceritakan, ini kan gambaran Tuhan Yesus dengan kita.
dari ayat 23 dikatakan, sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta kepada Tuhan ini. Yang berhutang 10 talenta ini contohnya kita buatlah contohnya kepada Tuhan. Nah, tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita harus tahu bahwa kita nggak bisa membayar dosa kita. Kita nggak bisa membayar hutang kita kepada Tuhan dengan apapun. Sebesar apapun yang kita perbuat akan bisa. Tetapi karena kasih Tuhan kepada kita, Dia rela mati di kayu salib untuk menebus kita, untuk mengampuni untuk mengampuni kita karena Dia mengasihi kita. Jadi kita harus ingat itu. Kalau ada orang yang menyakiti hati kita, yang rasa-rasanya kita nggak bisa mengampuni dia, kita ingatlah bahwa Tuhan 2000 tahun yang lalu seharusnya saya yang disalib. Karena sebelum lahir kita sudah diwariskan oleh nenek moyang kita itu adalah dosa. Dan upah dosa adalah maut. Dan itu tidak bisa ditebus dengan apapun kecuali hanya dengan darah Yesus. Hanya Yesus yang sanggup menebus itu dan menebus kita dari segala kesalahan kita. Kita ingatlah itu, iya Tuhan, bahwa Engkau sudah mati di kayu salib untuk menebus dosaku yang terlalu besar. Dan saya hari ini, siapapun yang menyakiti hati saya tidak akan mau mengingat-ingat dia. Saya tidak akan mau mendendam siapapun. Nah, ketika kita Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan mampu melakukan hal ini, kita tidak mengingat-ingat lagi kesalahan orang lain yang pernah dilakukan sama kita. Ada damai sejahtera dalam hidup kita. Bagaimana mungkin kita bisa datang kepada Tuhan ketika Tuhan menjemput kita? Tuhan sudah sediakan tempat di sana. Ketika kita datang ke sana, ternyata Tuhan menolak. Karena apa? Kamu tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Ketika kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, itu adalah penghalang bagi kita Bapak Ibu. Saudara yang tahu siapa kira-kira yang pernah menyakiti? Datang kepada Tuhan memang tidak gampang. Kita manusia. Iya, mungkin di hati kita gini, iya kan Tuhan gampanglah mengasihi semua orang. Dia kan Tuhan. Tetapi harus kita tahu, Dia 100% manusia. Sama seperti kita. Bisa menangis, bisa marah, dan bisa juga lapar. Nah, Tuhan menanggung penderitaan itu. Tuhan menebus dosa kita. Bukan dengan roh, dengan kemanusiaannya, tubuhnya yang disalibkan untuk menebus kita, supaya kita rela, supaya kita berhak menerima keselamatan itu. Dia bilang gini, jadi pertanyaan apa jawaban Tuhan kepada Petrus waktu itu? Bahwa ketika engkau tidak mengampuni saudaramu, intinya aku pun tidak mengampunimu. Itu kata kuncinya Bapak Ibu. Apapun yang kita lakukan hari-hari ini, sebesar apapun, sehebat apapun kita melakukan pelayanan katanya hari-hari ini, kalau kita tidak mengampuni saudara kita, kita tidak layak di hadapan Tuhan. Kita nggak akan mungkin bisa bersama-sama dengan Tuhan ke tempat yang Tuhan siapkan. Kalau beberapa hari yang lewat, Dia siapkan tempat untuk kita. Dia bilang gini, aku menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Itu yang kita nanti-nantikan kan Bapak Ibu? Itu yang kita rindukan. Karena kita di muka bumi ini hanya, kalau panjang katanya 80 tahun. Nah, 70 atau 80 tahun. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita hidup di dunia ini mempersiapkan hidup kita untuk hidup yang kekal. Salah satunya adalah mengampuni siapapun orang yang menyakiti hati kita. Amin Bapak Ibu. Coba kita baca dulu di dalam Matius 6 ayat 15.
Matius 6 ayat 15 dia bilang gini, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Aduh Tuhan, rugi nggak Bapak Ibu? Rugi kita kan? Kita sudah melakukan ini dan itu, ternyata kita nggak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nggak ada artinya apapun yang kita lakukan. Kita berdoa, mungkin dua peperangan kita nggak melakukan, kita nggak mengampuni, nggak ada gunanya. Kita nggak menerima sesuatu yang wah dari Tuhan ketika kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya nggak tahu sama siapa Bapak Ibu sakit hati atau kecewa. Hanya Bapak dan Ibu lah yang tahu. Tuhan yang tahu dan Bapak dan Ibu yang tahu sama siapa kita sakit hati. Mungkin itu sama bos kita di perusahaan. Ada juga nggak sama bos kita sakit hati? Gajiku dipotong-potong. Ada. Perlakuannya nggak adil. Ada. Bisa aja kita sakit hati. Di rumah bisa nggak? Bisa. Istriku ini cerewet, suamiku ini seperti ini. Ada kesempatan untuk kita sebenarnya untuk sakit hati. Tetapi firman Tuhan siang hari ini kita diingatkan, kita mengampuni tanpa batas. Kalau ada lagi orang, contohnya kita disakiti lagi, mengampuni. Tuhan, tolong saya Tuhan, berikan aku kekuatan. Dikecewakan lagi, Tuhan, tolong ya Tuhan, hapus dadanya. Amin Bapak Ibu. Jadi ketika kita baca dulu kata kuncinya Matius 18 tadi ayat 35. Kita baca bersama-sama 1-2 ya. Tetapi ayat 25. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Haleluya, amin Bapak Ibu. Bisa mengampuni Bapak Ibu? Biasanya kalau orang yang bisa mengampuni, wajahnya berseri-seri. Percaya nggak Bapak Ibu? Percaya. Kalau orang yang nggak bisa mengampuni, dia gimana ya? Kerdil katanya. Semangatnya kerdil. Karena apa? Dia menyimpan sesuatu. Tapi hari ini mari kita sama-sama belajar mengampuni. Karena ketika kita mengampuni, sebenarnya kalau kita sadar, tanpa kita sadari, ketika kita mengampuni orang yang berbuat salah sama kita, tanpa kita sadari, kita sendiri yang diberkati. Amin. Jadi jangan ketika kita, kalau selama ini kan jujur aja lah. Selama ini saya nggak tahu ini firman Tuhan. Saya pikir kalau selama ini kebanggaan kita kalau kita benci sama orang, ya enggak? Apalagi dendam kesumat. Katanya gini, biar aja situ, aku tak akan memaafkan dia. Gampang kali minta maaf, gitu kan? Tetapi saya belajar firman Tuhan ini. Iya ya Tuhan. Selama ini saya nggak sadar bahwa dosaku terlalu besar dibandingkan dosa saudaraku terhadap saya. Saya merasa bahwa dosa dia lebih besar daripada dosaku. Itu yang membuat saya selama ini tidak bisa mengampuni dia. Tetapi saya belajar lewat firman-Mu, Tuhan, lewat perumpamaan ini. Kalau saya tidak mengampuni saudaraku yang dosanya kecil, Bapakku di sorga juga tidak mengampuni dosaku yang terlalu besar. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, maukah rugi? Maukah dirugikan berkat yang luar biasa? Karena berkat yang luar biasa kan ketika Tuhan menghapus dosa kita. Ya enggak Bapak Ibu? Mau enggak Bapak Ibu kehilangan berkat itu gara-gara setitik saja? Kesalahan sesama kita itu adalah sedikit saja dibanding kesalahan kepada Tuhan. Karena saya yakin dan percaya. Contoh, kalau saya mungkin atau Grace mungkin bisa berbuat salah hanya di sini sampai di sini, iya kan? Ya, ketika dia datang minta maaf ya Mak, iya selesai. Tapi kita sama Tuhan takkan pernah berhenti sampai di sini melakukan kesalahan. Sepanjang umur hidup kita ada dalam kesalahan. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan terbuka tangannya. Iya, aku mau mengampunimu dan membasuh dosamu.
Nah Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ini firman Tuhan yang boleh saya bagikan untuk kita hari-hari ini. Mari Bapak Ibu semua saudara kasih Tuhan, mari kita mengampuni siapapun itu. Orang tua kah, anak-anak kah, sesama teman kah, sesama pelayan kah, siapapun itu. Mari kita sama-sama mengampuni. Kita minta Roh Kudus yang memampukan kita supaya kita mampu mengampuni siapapun orang yang pernah menyakiti hati kita. Amin.